Shalom. Bagaimana kabar saudaraku semua? Luar biasa tentunya. Oleh karena kasih Tuhan yang luar biasa boleh kita terima. Kita datang kepada Tuhan. Dan saat ini kita mau menyembah Tuhan. Di tempat ini kita mau memuji Tuhan. Di dalam Mazmur 22 ayat yang keempat dikatakan, Tuhan Yesus bertahta di atas pujian penyembahan umatnya. Ketika kita menyembah dan memuji Tuhan, Tuhan Yesus bertahta. Jadi ketika kita membangun hubungan secara pribadi dengan Tuhan, kita membangun hubungan dengan Tuhan, itu Tuhan bertahta di atas pujian. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Bila mana kami ada saat ini Tuhan, semua oleh karena anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami Tuhan. Saat ini kami ada Tuhan, bukan maksud dan tujuan yang lain Tuhan. Kami ingin memuji Engkau Tuhan, kami ingin menyembah Engkau Tuhan. Mari Bapa, Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Urapi setiap hati kami yang haus dan rindu akan Engkau Tuhan. Penuhi hati kami Tuhan. Penuhi ruangan ini Tuhan. Kami ingin percaya Tuhan, kehadiran di tengah-tengah kami membawa sesuatu yang luar biasa bagi setiap kami Tuhan. Membawa kelepasan bagi setiap kami Yesus. Membawa kelegaan bagi setiap kami Tuhan. Membawa semangat baru bagi setiap kami Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Bukan suatu hal yang sia-sia kami datang kepadamu Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin percaya Tuhan. Sepulang dari tempat ini kami bawa kelegaan daripada-Mu Tuhan. Berkat daripada-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini setiap kami Tuhan. Memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Menyembah-Mu tempat ini Tuhan. Haleluya. Kami ingin menyembah-Mu Tuhan. Meninggikan Engkau Tuhan. Dengan segenap hati kami. Dengan segenap kerinduan kami Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami ingin menyembah-Mu dengan segenap hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Roh-Mu bekerja. Oh,
ku rasakan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan kita mau katakan, ku angkat hatiku, oh ku pandang kekudusan-Mu Tuhan, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hatiku. Kami sembah Kau Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Kau hadir di tengah-tengah kami saat itu mengurapi setiap kami Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat kami sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, kami sembah Kau Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan dengan dalam hati kita. Oh, sembah Dia, tinggikan Dia, Yesus. Oh Tuhan, dalam hadirat-Mu kami menyembah. Oh, penuhi setiap kami Tuhan. Terima kasih. hadirat-Mu Tuhan, kami merasa ada kedamaian, ada sukacita, ada pelepasan. Dalam hadirat-Mu Tuhan, kami merasakan sukacita. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku,
anugerah-Mu yang besar bagi setiap kami Tuhan. Bahwa kami ada saat ini semua oleh karena anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu tengah kami saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap kita mau katakan amin. Sekali lagi berikan kemuliaan kita pada Tuhan. Lebih dahsyat lagi, haleluya. Seberapa banyak saudara yang siap memuji-muliakan nama Tuhan, bisa lambaikan tangan saudara. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, ada kuasa dalam namanya, amin. Ada kuasa dalam nama Yesus. Kita anak-anak Tuhan diberikan kuasa yang besar. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Katakan bab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Haleluya. Ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus untuk kita menginjak-injak yang namanya iblis. Mari bersama-sama katakan. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itu yang menguatkanku. Amin. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Katakan itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Oh Yesus, Yesus namanya berkuasa. Katakan Yesus, ada kuasa dalam namanya. Sebab ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berikan kuasanya yang besar bagi setiap kita. Amin. Haleluya. Lebih lagi dalam Tuhan. Mari bersama-sama katakan.
itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa. Mari semua Tuhan katakan dengan lebih lagi. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa. Sekali lagi katakan. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa. Katakan oh Yesus, 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 namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam namanya. Oh, 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 berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sudah berdiri kembali. Buat tadi dikatakan ada kuasa dalam pujian. Sudah banyak saudara ketika menghadapi masalah kita tetap memuji Tuhan. Saya akan percaya setiap kita pasti tetap memuji Tuhan. Apapun itu keadaannya karena ada kuasa dalam pujian. Dan kita yakin dan percaya pertolongan Tuhan itu datang tepat pada waktunya. Bukan seperti apa yang kita inginkan, tapi seperti Tuhan yang inginkan. Jadi mungkin bagi kita itu pengennya cepat, tapi Tuhan Yesus sebentar. Tapi yakin dan percaya bahwa pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan terlebih besar akan masalah-masalah kita. Kita menyatakan pada Tuhan bahwa kuasa Tuhan terlebih besar akan masalah-masalah di dunia ini. Akan masalah-masalah yang kita hadapi. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita mau katakan pada Tuhan. Kita nyatakan pada Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ini doa kami Tuhan. Hanya Kau Tuhan penolongku. Oh Tuhan yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh
menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sebab hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan penolongku. Bahwa ini ungkapan iman kami Tuhan. Hanya Kau satu-satunya penolong dalam hidup kami Tuhan. Dalam setiap masalah-masalah yang kami hadapi Tuhan. Kau Allah yang setia, yang berkuasa atas setiap kami Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar atas setiap kami Yesus. Atas setiap masalah-masalah yang kami hadapi Tuhan. Mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah dan kami percaya. Sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan. Tak akan pernah terlambat pertolongan bagi setiap kami Tuhan. Terlambat janji-Mu ya Tuhan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri dan kita mau katakan, ku percaya Kau bekerja. Mendatangkan kebaikan di hidupku dan kami percaya. Oh, Kau bekerja Tuhan. Oh, haleluya. Mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. ini ungkapan iman kami Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Mari kita bersama-sama berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena pertolongan-Mu tidak akan pernah terlambat datang dalam kehidupan kami.
meskipun mungkin apa yang kami doakan, apa yang kami rindukan di dalam-Mu sampai hari ini belum terwujud dalam hidup kami. Tapi kami percaya waktu-Mu adalah waktu yang sempurna. Engkau pasti menolong kami. Dan bukan saja Engkau menolong kami, Engkau juga akan memulihkan hidup kami, membawa hidup kami kepada rencana dan kehendak-Mu. Oleh sebab itu ya Bapa, sore hari ini bersama-sama kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami membuka hati kami, bahkan kami menyerahkan hidup kami di bawah sinar terang kebenaran firman-Mu. Untuk firman-Mu menyelidiki setiap lubuk hati kami. Untuk firman-Mu memulihkan hidup kami. Bapa, perlengkapi kami sore hari ini dengan hikmat-Mu, dengan pewahyuan daripada-Mu, sehingga kami bersama-sama mengerti kebenaran firman-Mu, dan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kita yang siap menerima kebenaran firman berkata bersama-sama, amin. Silakan duduk Bapak Saudara, Tuhan memberkati. Shalom, selamat sore. Puji Tuhan, mari kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, di mana saya memberikan tema untuk firman Tuhan sore hari ini adalah alasan untuk kita hidup. Kalau pada sore hari ini disampaikan pertanyaan yang ditujukan kepada kita, yaitu pertanyaannya adalah, apakah alasannya untuk kita menjalani kehidupan di dalam dunia ini? Mengapa kita mau terus melanjutkan kehidupan di dalam dunia ini? Dan kalau misalnya Tuhan memberikan kesempatan kepada kita waktu, misalkan 20 tahun, untuk kita terus menjalani kehidupan di dalam dunia ini, apakah alasan yang mendasarinya untuk kita menjalani kehidupan di dalam dunia ini? Kalau hal itu ditanyakan kepada manusia pada umumnya, maka mungkin jawabannya berkisar kepada masalah studi. Kalau itu yang menjawab adalah seorang pelajar, mungkin dia akan berkata, saya mau tetap melanjutkan kehidupan di dalam dunia ini karena studi saya belum selesai, belum rampung. Saya ingin menyelesaikan studi saya ingin meraih cita-cita saya. Kalau pertanyaan itu ditujukan kepada seorang pekerja, seorang karyawan, apapun itu, maka mungkin jawabannya, karena saya ingin terus bekerja. Atau yang belum bekerja, karena saya belum bekerja, karena saya ingin meningkatkan karier saya dalam pekerjaan. Dan kalau pertanyaan itu ditujukan dalam lingkup keluarga, mungkin kita sebagai orang tua akan menjawab, karena masih ada tanggung jawab untuk anak-anak saya yang belum, kalau bahasa kita katakan belum mentas, belum berdikari, belum mandiri. Maka saya sebagai orang tua, saya mau tetap terus hidup di dalam dunia ini untuk mendampingi anak-anak saya. Dan tentu saja semua jawaban itu adalah jawaban yang benar, bukan jawaban yang salah. Bahkan ada maksud-maksud yang mulia di balik jawaban-jawaban semuanya itu. Namun sebagai orang percaya, kita perlu belajar menemukan alasan yang sebenarnya. Mengapa kita hidup di dalam dunia ini? Dan mengapa kita memiliki keinginan, memiliki tekad, memiliki semangat untuk terus melanjutkan kehidupan di dalam dunia ini?
Dan alasan itu adalah alasan-alasan yang berhubungan dengan hal yang sifatnya kekal. Di dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11, mari Bapak Saudara bisa memperhatikan kebenaran firman Tuhan ini yang terdapat di dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11 yang berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Semua agama, semua kepercayaan di dalam dunia ini, semuanya mengerjakan tentang kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu semua agama seringkali mengajarkan surga, atau yang ada yang lain yang menyebutkan nirwana atau istilah-istilah apapun. Semuanya itu tempat yang menggambarkan tentang kekekalan. Namun kita sebagai orang percaya, bukan saja kita mempercayai akan suatu kekekalan dalam kehidupan kita. Bahkan itu menjadi satu kehidupan kita sebagai orang percaya. Oleh anugerah Tuhan, oleh kasih Tuhan, Tuhan sudah menebus kita dari segala dosa-dosa kita, mengampuni kita dari segala dosa-dosa kita, dan memberikan kepada kita kehidupan yang kekal. Dan kehidupan yang kekal itu kalau kita perhatikan sebenarnya merupakan maksud rencana Allah ketika Allah menciptakan manusia. Manusia yang pertama baik Adam maupun Hawa sebenarnya diciptakan dengan maksud untuk hidup kekal. Terbukti atau digambarkan di dalam Kejadian pasal yang ke-5. Kalau kita membaca dalam Kejadian pasal yang ke-5 itu ada banyak nama dengan umur yang disebutkan secara jelas. Dan kalau kita perhatikan umur manusia pertama pada saat itu umurnya sangat panjang. Adam berumur 930 tahun. Kemudian manusia yang tertua atau terpanjang umurnya yang disebutkan di dalam Alkitab yaitu Metusalah, umurnya adalah 969 tahun. Itu memberikan pengertian kepada kita bahwa sebenarnya manusia diciptakan di dalam kekekalan. Tetapi karena manusia melanggar perintah Tuhan, jatuh di dalam dosa, maka maksud rencana Tuhan itu tidak terpenuhi pada saat itu. Tetapi maksud rencana Allah itu tetap kekal dan tidak bisa digagalkan oleh segala apapun yang terjadi pada diri manusia maupun alam semesta ini. Maksud Allah itu tetap kekal, sehingga kemudian Allah mengutus anaknya yang tunggal untuk memberikan kehidupan yang kekal kepada mereka yang percaya kepadanya. Dan kehidupan yang kekal itu, Bapak Saudara, merupakan alasan untuk kita menjalani kehidupan di dalam dunia ini. Kalau kita merenungkan, ya, kita akan menemukan alasan untuk kita hidup yang sebenarnya saat kita menyadari bahwa kita akan hidup di dalam kekekalan. Ketika kita memiliki kesadaran akan hal ini, bahwa suatu ketika nanti kita akan hidup di dalam kekekalan, di dalam waktu yang tidak terbatas, ya, maka kita akan menjalani kehidupan ini juga dengan maksud dan tujuan yang kekal. Hidup kita di dalam dunia ini memang terbatas. Walaupun kita semuanya mungkin tidak mengetahui
kapan keterbatasan dari waktu dalam hidup kita, kapan umur kita akan berakhir. Di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 bagian terakhir tadi dikatakan bahwa manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Salah satunya apa? Kita tidak bisa mengerti kapan waktu kita berakhir. Kalau di dalam Alkitab ini ada satu contoh pribadi atau seseorang yang bisa mengetahui kapan hari terakhir hidupnya akan tiba, yaitu Rasul Paulus. Di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, Rasul Paulus berkata, darahku mulai dicurahkan, saatku hampir tiba. Aku akan mengakhiri pertandingan yang baik dan aku telah memelihara iman. Tetapi Bapak-Ibu Saudara, meskipun kita tidak mengetahui kapan hari terakhir kita tetap harus menjalani kehidupan ini dengan satu kesadaran bahwa nanti kita akan hidup di dalam kekekalan. Nah, hidup yang terbatas ini di dalam dunia ini merupakan kesempatan bagi kita untuk kita mempersiapkan diri kita masuk di dalam kekekalan nanti. Walaupun hidup dalam kekekalan itu akan kita jalani nanti, tetapi persiapannya adalah sekarang. Dan sebetulnya prinsip seperti ini juga sudah biasa kita lakukan. Kita akan melakukan sesuatu mungkin seminggu lagi, tapi pasti kita akan mempersiapkan. Kita akan melakukan sesuatu 1 bulan lagi, kita akan mempersiapkan untuk apa yang akan kita lakukan 1 bulan lagi. Kita akan bepergian misalnya besok, itu pun kita akan melakukan persiapan. Apa yang harus kita sediakan, hal-hal apa yang harus ada, hal-hal apa yang betul-betul harus siap, sehingga pada waktunya, pada hari hanya kita bisa menjalaninya dengan baik. Apalagi Bapak-Ibu Saudara, hal yang berhubungan dengan kekekalan, hal yang begitu penting, hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita, kita perlu mempersiapkannya sedemikian rupa. Sehingga Bapak-Ibu Saudara, waktu yang ada pada saat ini merupakan kesempatan emas untuk kita bersama-sama mempersiapkan diri kita. Detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, bahkan mungkin oleh anugerah Tuhan, tahun-tahun yang akan datang yang masih Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita, itu merupakan kesempatan yang sangat berharga, kesempatan emas bagi kita untuk kita mempersiapkan diri kita masuk di dalam kekekalan. Ada beberapa ayat yang mengingatkan kepada kita betapa pentingnya untuk kita mempergunakan waktu kita sedemikian rupa. Dalam kitab Efesus dikatakan, mari kita pergunakan waktu ini dengan baik karena hari-hari ini adalah jahat. Di dalam kitab 1 Petrus dikatakan, pergunakanlah waktu yang sisa ini. Bapak Gembala sering mengingatkan kepada kita bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sudah boleh dikatakan di depan mata. Dan itu adalah waktu yang sisa yang ada pada kita. Dan waktu yang sisa ini mari kita gunakan untuk melakukan segala sesuatu di dalam nilai-nilai kekekalan. Ada seorang motivator yang berkata, jangan kita membuang waktu kita sia-sia. Motivator itu memotivasi. Kalau orang ingin sukses, kalau orang ingin berhasil,
berhasil dalam bidang apa saja, jangan buang waktu dengan sia-sia. Jangan pergunakan waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Apalagi kalau waktu ini kembali kita kaitkan, kita hubungkan dengan perkara-perkara kekekalan di dalam Tuhan. Maka kita akan semakin menyadari betapa waktu itu adalah satu anugerah Tuhan yang begitu berharga di dalam kehidupan kita. Waktu kalau sudah berlalu, maka tidak mungkin kembali lagi kepada kita. Kita tidak mungkin kembali lagi di jam 4 sore tadi, di mana mungkin kita masih persiapkan untuk datang beribadah di gereja ini. Waktu akan terus berlalu, tapi Bapak Saudara, jangan biarkan waktu yang ada pada kita berlalu begitu saja tanpa kita menjalani kehidupan ini dengan nilai-nilai kekekalan. Dan itulah alasan kita hidup, Bapak Saudara. Alasan kita hidup di dalam dunia ini adalah kita mau menjalani kehidupan kita ini dengan hal-hal yang berhubungan dengan perkara-perkara kekal, dengan hal-hal yang bernilai kekal. Oleh sebab itu, Bapak Saudara, ketika kita menyadari bahwa alasan kita hidup di dalam dunia ini adalah karena kita mau menjalani kehidupan ini dengan nilai-nilai kekekalan, maka kita akan melakukan segala aktivitas kita dengan tujuan kekekalan. Kita bukan hanya menjalani aktivitas kita hanya sekedar dalam rangka tugas, dalam rangka kewajiban, dalam rangka memang itulah yang harus kita kerjakan. Tetapi apapun aktivitas kita dalam kehidupan kita sehari-hari, apapun posisi kita, baik kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak-anak dalam keluarga, sebagai seorang pelajar, sebagai seorang karyawan, sebagai seorang profesional, sebagai seorang entrepreneur, apapun itu posisi kita, mari kita jalani segala aktivitas kita dalam rangka untuk hidup kekekalan nanti. Ketika kita melakukan aktivitas kita, dan itu kita lakukan demi hal-hal perkara-perkara yang kekal, pasti kita akan melakukan segala aktivitas kita dengan baik. Bukan sekedar selesai, bukan sekedar mengerjakan, bukan sekedar tugas, tetapi kita akan melakukan aktivitas kita juga dengan sebagai pengabdian, sebagai hamba Tuhan. Hamba Tuhan sekali lagi bukan hanya terbatas pada orang-orang yang melayani di sekitar panggung, di sekitar mimbar ini, atau yang memiliki jabatan-jabatan rohani di dalam gereja atau pendeta dan sebagainya. Dengan jelas firman Tuhan berkata bahwa kita semuanya adalah hamba-hamba Tuhan. Yang artinya kita dipanggil untuk mengabdikan hidup kita bagi kemuliaan Tuhan. Segala sesuatu yang kita kerjakan, ketika kita melakukannya dengan satu pengabdian, ini aku lakukan karena aku menyadari aku pun juga seorang hamba Tuhan, maka pasti kita akan berusaha, kita pasti juga akan belajar bagaimana memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan ketika kita melakukan segala sesuatu dalam rangka memberikan yang terbaik bagi Tuhan, maka kalau itu kita kembalikan dalam rangka tugas kita, kewajiban kita, maka tugas dan kewajiban kita pasti juga bentuknya, hasilnya, eksekusinya juga pasti
baik terbaik. Sehingga kalau ditanyakan kepada kita sebagai orang percaya, hidup sukses dulu atau mengabdikan hidup kita kepada Tuhan? Maka kalau saya menjawab, hidup kita abdikan kepada Tuhan, pasti kita akan mengalami sukses dalam hidup ini. Amin. Sebab ketika kita mengerjakan segala sesuatu dalam rangka Tuhan, aku memberikan yang terbaik bagi Tuhan, pasti apa yang kita kerjakan juga hal yang terbaik sesuai dengan kemampuan, kekuatan, anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Dan pasti kalau ada orang menilai, pasti penilaiannya juga baik. Kita bahkan adalah pribadi-pribadi yang memiliki kualitas-kualitas, keunggulan-keunggulan yang lebih dibandingkan dengan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Amin. Karena kita mengerjakannya untuk kemuliaan Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Roma 11 ayat 36. Mari kita baca bersama-sama, sudah tertulis di LCD ini 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala sesuatu itu adalah dari Dia, Bapak Saudara. Bahkan maaf, sandal jepit kita yang kita anggap wah cuma sandal jepit, itu dari Tuhan. Amin. Apa yang melekat dalam diri kita, segala apa yang melekat di tubuh fisik kita, jasmani kita, apa yang kita miliki, waktu kita, talenta kita, kemampuan kita, keunggulan-keunggulan yang Tuhan taruh dalam diri kita, kemampuan, keterampilan, kepandaian, apapun itu adalah dari Tuhan. Dan kita ketika kita menyadari semuanya berasal dari Tuhan, kita juga menyadari itu semua oleh karena Tuhan. Kalau saya merenungkan dalam kehidupan pribadi saya semakin menyadari betapa Tuhan itu berbuat banyak hal dalam diri saya. Ya. Saya itu anak tunggale wakih. Ya. Anak tunggale akih. Ya. Saya itu nomor 10, masih punya adik 11 ya, dalam keluarga itu ke-11-an jadinya. Ya. Jadi apa? Ya boleh dikatakan saya ini kurang perhatian, tidak terurus dan sebagainya. Ya. Jadi kalau saya bisa misalnya pelayanan, bisa main musik, wah itu luar biasa anugerah Tuhan. Kalau saya bisa kuliah, saya bayangkan, saya renungkan, itu anugerah Tuhan. Kalau saya bisa berdiri sore hari ini, itu juga anugerah Tuhan. Dan semakin saya menyadari segala sesuatu itu dari Tuhan, maka saya semakin belajar untuk bagaimana memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ketika saya lulus SMA dan sudah mulai pelayanan tempat ini, ya, kadang-kadang saya ke Salatiga beli buku, atau kalau dulu itu cari kaset, ya, CD, lagu-lagu dan sebagainya. Kadang-kadang saya melewati tempat-tempat kuliah itu dari angkot, hanya bisa punya keinginan, bagaimana ya rasanya kuliah itu. Ya, hanya bisa seperti itu karena tidak ada biaya, ya. Tidak ada yang memotivasi dan sebagainya dari kecil itu. Tidak ada yang mendorong, tidak ada yang memotivasi, tidak ada yang mengarahkan sampai remaja, tidak ada yang mengarahkan untuk bagaimana ya menjalani kehidupan yang baik, yang sesuai dengan tujuan kehendak Tuhan. Tapi kita bersyukur bahwa di dalam Tuhan itu meskipun banyak perkara yang mustahil, tetapi kalau di dalam Tuhan hal yang mustahil itu menjadi tidak mustahil. Amin. Walaupun mungkin Bapak Saudara hanya berkata, aku ingin. Tapi kalau keinginan itu dari Tuhan, pasti terwujud.
Kita tidak tahu bagaimana caranya, tapi cara Tuhan itu ajaib, luar biasa. Semakin kita menyadari segala sesuatu dari Tuhan, maka kita akan kembalikan kepada Dia. Menjadi kemuliaan bagi Tuhan, menjadi sesuatu yang indah di hadapan Tuhan, menjadi sesuatu yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan itu adalah alasan untuk kita hidup di dalam dunia ini. Tuhan, aku tahu segala sesuatu yang ada dalam diriku ini dari Engkau Tuhan. Oleh Engkau Tuhan, tanpa Engkau ya Tuhan, bagaimana hidupku ini? Tanpa Engkau ya Tuhan, aku akan menjalani kehidupan ini dengan tanpa arah dan tujuan. Tapi aku bersyukur oleh segala kasih anugerah-Mu. Hidupku memiliki tujuan, memiliki arah, bahkan selalu menjalani kehidupan ini di dalam anugerah Tuhan. Maka kita akan berkata kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku lakukan untuk bisa memuliakan nama-Mu? Firman Tuhan berkata di dalam Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ada, ya kalau dalam dunia maya itu seringkali orang-orang membuat semacam quote-quote ya, buat tagline dan sebagainya. Ya, ada yang berkata ya, the game is my life. Ya, berarti apa? Game itu hidupku. Ya, apalagi titik-titik adalah hidupku. Titik-titik adalah hidupku. Ya, ini adalah hidupku, ini adalah kehidupanku. Bisa saja semua orang membuat pernyataan-pernyataan dan itu ditujukan kepada dirinya bahwa itu adalah kehidupannya. Tapi di dalam Tuhan, kita sebagai orang percaya Kristus Yesus, Tuhan Yesus Kristus adalah kehidupan kita. Dan Tuhan Yesus Kristus itu adalah tujuan hidup kita. Ketika kita melangkah menjalani kehidupan kita dengan segala aktivitas kita, bahkan aktivitas kita, pekerjaan kita yang paling sederhana sekalipun, maka kita akan tujukan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan, aku lakukan ini demi nama-Mu Tuhan. Tuhan, aku kerjakan ini demi kemuliaan-Mu Tuhan. Tuhan, aku lakukan ini supaya Engkau dipermuliakan dimanapun aku berada, apapun aktivitas yang aku kerjakan yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu, nama-Mu biarlah ditinggikan, diagungkan, dan dimuliakan. Dan ketika kita memiliki prinsip kebenaran firman Tuhan ini, bahwa hidup bagiku adalah Kristus, maka ketika kita berada di garis akhir, maka kita juga bisa mengalami ini, mati adalah keuntungan. Apa artinya mati adalah keuntungan? Kematian kita pun juga akan membawa dampak yang baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kematian kita pun bahkan juga bisa memberikan inspirasi, menjadi kenangan-kenangan yang indah, menjadi catatan-catatan yang baik, yang indah, yang bisa membuat orang termotivasi untuk mungkin meniru, meneladani apa yang kita lakukan di dalam Tuhan. Membawa keuntungan bagi diri kita, karena kita juga mendapatkan upah, mendapatkan mahkota yang kekal di dalam Tuhan. Sehingga Bapak Saudara, sering kita berkata bahwa kematian itu mungkin membawa duka cita, tetapi juga membawa sukacita yang besar kalau orang ketika selama hidupnya di dalam dunia ini menjalani kehidupannya bagi Kristus. Ada seorang ateis, Bertrand Russell, dia berkata, sebelum Anda memikirkan Allah, pertanyaan tentang tujuan hidup tidaklah berarti. Ini seorang ateis, tetapi mulai mendapatkan
cahaya kebenaran firman Tuhan. Seorang ateis itu biasanya tidak peduli ya, segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah, bahkan tidak peduli kepada pribadi Allah, bahkan tidak menganggap bahwa Allah itu ada. Tetapi Bertrand Russell berkata, sebelum kita memikirkan Allah, apapun tujuan hidup kita, apapun cita-cita kita selama kita ada di dalam dunia ini, bahkan tujuan hidup yang paling mulia sekalipun, kalau itu tidak dihubungkan dengan rencana Allah, dengan kehendak Allah, tidaklah akan berarti bagi diri kita, bahkan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan mengapa banyak orang terkenal, ya, namanya terkenal, memiliki kekayaan yang berlimpah, memiliki penggemar yang juga begitu banyak, memiliki follower yang mungkin jutaan, ya, tetapi akhir hidupnya mengenaskan. Di Korea Selatan itu banyak artis yang mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Apalagi di Jepang, Bapak Ibu Saudara. Di Jepang itu bahkan sampai diterbitkan buku bagaimana caranya bunuh diri. Ya, mungkin 7 langkah bunuh diri yang sukses, ya, mungkin seperti itu. Ya. Mengapa sampai ada buku seperti itu? Mengapa ada artis-artis Korea yang mengakhiri hidupnya dengan sia-sia? Karena mereka belum menemukan tujuan hidup yang sebenarnya. Ada seorang psikolog terkenal yang berkata bahwa di dalam jiwa atau hati manusia itu ada semacam lubang atau rongga atau katakanlah tempat. Dan tempat itu tidak akan bisa diisi, tidak akan bisa dipuaskan dengan segala apapun yang ada di dalam dunia ini, kecuali oleh Allah sendiri, kecuali oleh kasih Allah sendiri. Sehingga ketika seseorang mungkin berlimpah dengan segala sesuatu yang bersifat duniawi, tapi dia belum bertemu dengan Tuhan, belum mengalami Tuhan, belum mengerti tujuan hidupnya di dalam Tuhan, maka hatinya itu tetap ada kekosongan, jiwanya itu tetap berongga, jiwanya itu tetap katakanlah berlubang, masih ada kekosongan. Sehingga seperti tadi, mengakhiri hidupnya, melemparkan dirinya dari apartemen, yang mengiris urat nadinya, atau meminum minuman-minuman yang beracun, karena belum mengalami kehidupan yang sebenarnya, belum memiliki arti hidup yang sebenarnya. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, Bapak Saudara, kita semuanya perlu bersyukur kepada Tuhan bahwa di dalam Tuhan kita memiliki tujuan hidup yang kekal, tujuan hidup yang membuat kita ketika kita menjalani kehidupan ini, kita menjalaninya dengan penuh arti. Sehingga kita terus memiliki prinsip kehidupan bahwa hidupku adalah bagi Kristus. Semua, segala sesuatu dalam diriku aku persembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Dan hidup bagi Kristus itu bisa dimulai ketika kita mau mati di dalam Tuhan. Ketika kita mau menyalibkan diri kita bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu mati terhadap apa? Terhadap dosa. Benar. Tapi juga Tuhan Yesus itu mati terhadap kehendaknya sebagai seorang manusia. Ketika Yesus Kristus berdoa di Taman Getsemani, Yesus Kristus berdoa, ya Bapa, kalau mungkin biarlah cawan ini berlalu. Atau kalau boleh kita katakan, kalau bisa ya Tuhan, ya Bapa, ada cara lain
untuk menebus dosa-dosa manusia. Kalau bisa ada pilihan lain untuk menebus dosa-dosa manusia, selain harus menanggung murka Allah, siksaan, hinaan yang begitu luar biasa. Tapi Yesus Kristus pada akhirnya berkata, "Ya Bapa, semuanya adalah kehendak-Mu. Jadilah kehendak-Mu seperti apa yang Bapa inginkan dalam kehidupan." Dan itu adalah mati di dalam Tuhan. Ketika kita mati di dalam Tuhan, membiarkan ego kita, keinginan-keinginan manusia kita yang bertentangan dengan firman Tuhan ditaklukkan, ditundukkan oleh kebenaran firman Tuhan, maka baru kita bisa hidup bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang kehidupan seperti ini. Ketika ada suatu benih atau biji, dan biji atau benih itu mulai ditanam di dalam tanah, ya, dikubur di dalam tanah, bahkan ditutupi, ditandasi dengan bebatuan, maka biji itu mungkin mulai mengering, mati. Tapi dari biji yang mati itu, yang kering itu, mulai keluar benih, mulai keluar bibit, ya, mungkin semacam kecambah. Tapi bibit itu adalah benih yang hidup, maka akan mulai bertumbuh, mampu menembus tanah, mampu menembus bebatuan, dan muncul ke permukaan, menjadi satu pohon, menjadi satu tanaman yang akhirnya menghasilkan buah. Semakin kita menaklukkan diri kita pada kebenaran firman Tuhan, semakin kita memberikan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, sesuai dengan Roma 12 ayat 1 yang berkata, oleh karena kemurahan Allah, mari kita persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, dan yang berkenan kepada Allah. Itu berbicara tentang kematian diri kita, memikul salib setiap hari, setiap saat kita menyadari bahwa hidup kita bukanlah milik kita lagi. Hidup kita sudah sepenuhnya milik Tuhan, 100% milik Tuhan. Karena Tuhan juga sudah membeli kita dengan harga yang lunas, dengan darahnya yang mahal. Sehingga tidak ada sedikit pun dalam diri kita di mana kita memiliki hak atas hidup kita. Ketika kita menyadari ini, maka kita bisa hidup bagi Kristus, kemudian kita memiliki hidup yang berbuah bagi Tuhan. Rasul Paulus berkata dalam Filipi 1 ayat yang ke-22, kalau aku hidup di dalam dunia ini, itu berarti aku hidup untuk menghasilkan buah. Dan firman Tuhan memberikan cara kepada kita, bagaimana kita bisa berbuah di dalam Tuhan. Dalam Yohanes 15 ayat 1-5, intinya adalah mari kita terus melekat pada pokok anggur, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita terus menjalani kehidupan ini dengan terus menghubungkan segala aktivitas kita di dalam kekekalan, di dalam nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Itu berarti kita sedang melekat bersama dengan Tuhan. Dan ketika kita melekat bersama dengan Tuhan, maka kehidupan Tuhan itu mengalir dalam kehidupan kita. Sama seperti carang atau ranting. Ketika carang ranting itu terus melekat pada batang, pada pokok suatu pohon, maka aliran-aliran kehidupan, zat-zat apapun itu, mineral apapun itu yang berguna bagi carang atau ranting itu akan mengalir kepadanya, dan dia akan mulai berdaun, berbunga, dan berbuah. Dan itu akan menjadi kepastian dalam kehidupan kita ketika kita terus menjalin hubungan di dalam Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Dan yang disebut bersekutu itu bukan saja terbatas ketika kita beribadah dalam gereja ini,
ketika kita baca firman Tuhan, ketika kita berdoa, tidak terbatas pada hal-hal seperti itu. Tapi segala apapun yang kita kerjakan, kalau kita mengerjakannya di dalam kebenaran firman Tuhan, kita sedang bersekutu dengan Tuhan. Dan ketika Bapak Saudara bersekutu dengan Tuhan, nantikanlah buah rohani itu akan muncul dari kehidupan Bapak Ibu Saudara. Itu sesuatu yang pasti. Galatia 5 ayat yang ke-22 berkata, buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Hal-hal seperti itu akan nampak, akan mulai terlihat dalam hidup kita, dan itu akan bisa dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Satu pohon apapun itu yang berbuah, ketika berbuah pasti tidak akan dinikmati, dimakan oleh pohon itu sendiri, tapi akan dinikmati oleh makhluk lain, entah itu hewan atau kita sebagai manusia. Demikian juga ketika kita berbuah, maka itu akan dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Betapa dunia ini merindukan semakin banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan, menghasilkan buah roh dari hidupnya, sehingga akan menjadi jawaban bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dunia ini penuh dengan kemarahan, dunia ini penuh dengan perselisihan, dunia ini semakin lama semakin menunjukkan kepada hal-hal yang mementingkan diri sendiri. Dunia ini kalau kita perhatikan semakin acuh tak acuh, ya, kurang memperhatikan orang lain, hanya memperhatikan atau mencari keuntungan masing-masing. Dan di tengah situasi, kondisi seperti itulah, mari kita tampil bersama-sama, menghasilkan buah dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan saya percaya ketika Bapak Saudara menjalani kehidupan ini dengan alasan aku menjalaninya dalam kerangka kehidupan kekal, pasti kehidupan Bapak Saudara akan semakin menghasilkan buah roh. Ada satu perubahan-perubahan yang semakin indah yang dinampakkan dari kehidupan Bapak Saudara. Kesimpulannya, alasan untuk kita hidup adalah hidup merupakan kesempatan untuk kita mempersiapkan diri menuju kehidupan yang kekal dengan menjalani kehidupan ini bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya Bapak Saudara akan memegang prinsip alasan untuk kita hidup ini dan menghayatinya dalam segenap aktivitas Bapak Saudara. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita naikkan pujian, Engkau alasan untukku hidup. Jadikan pujian ini sebagai komitmen untuk kita menjalani kehidupan ini dengan satu alasan, demi kemuliaan-Nya. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku.
selama ku hidup. Hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan semua karena cinta-Mu. Pimpin hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau pemilikku, selamatkan jiwaku, semua karena cinta-Mu. Pimpin hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Mari dengan lebih lagi katakan, Yesus, pegang. Kami tidak bisa hidup tanpa Engkau ya Tuhan. Di luar Engkau sia-sia. Di luar Engkau kami tanpa arah dan tujuan. Bapa, pimpin kami, teguhkan kami, teguhkan langkah-langkah hidup kami. Sekali lagi, Yesus, Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Sungguh kami bersyukur kepadamu Bapa, karena di dalam Engkau kami memiliki arah dan tujuan hidup yang benar. Bahwa kami menjalani kehidupan ini bukan sekedar kami menjalaninya, tapi kami melakukannya. Melangkahkan kaki kami di dalam dunia ini dalam kerangka kekekalan, yaitu kami melakukan segala sesuatu demi hormat dan kemuliaan-Mu. Bapa, taruh firman-Mu dalam hati kami, bahkan ukirlah dalam loh-loh hati kami, supaya itu tetap terukir untuk selama-lamanya, menerangi setiap langkah-langkah hidup kami, sehingga kami bersama-sama akan mempergunakan waktu-waktu kami untuk kami melakukannya
demi hormat dan kemuliaan-Mu, melakukan segala sesuatu yang mendatangkan kekekalan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala. Tidak ada pengumuman lain, mari kita berdiri, kita akhiri dengan doa. Bapak Surgawi, terima kasih Engkau sudah melawat kami, Engkau sudah menuntun kami lewat kebenaran firman-Mu, kami bersyukur, tujuan hidup kami makin jelas. Kami adalah milik-Mu, hidup kami adalah untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dan kami bersyukur kami melakukan bukan karena kekuatan kami sendiri, tetapi Roh Kudus yang menolong kami. Sehingga kami betul-betul bisa maksimal tujuan hidup kami dalam memuliakan nama-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi domba-domba-Mu, baik yang pagi maupun sore petang hari ini. Berkati pelayanannya di mana saja, berkati keluarganya yang Tuhan kasihi. Dan akhirnya kalau sebentar kami mengakhiri ibadah ini untuk kembali ke tempat kami masing-masing, kami percaya sebagai anak Allah ada malaikat yang menjaga. Dan tentunya melindungi kami dari serangan roh jahat dalam bentuk apapun. Sehingga kami boleh pulang dalam perlindungan, baik yang ada dalam kota maupun yang keluar kota. Sehingga kami boleh tiba di tempat tujuan kami masing-masing dengan selamat, sejahtera, tak kurang suatu apapun. Dan akhirnya jemaat Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, dan tentunya pimpinan pertolongan Roh Kudus yang akan menuntun jalan hidupmu kepada rencana Allah. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu lagi.